Apakah kita harus memaksa investor untuk mengerti bahasa kita? Kebalik. Waktu sahabat saya, junior saya, Gita Wirjawan, kami dulu bersahabat. Waktu saya ngambil S2 di Miami, Gita Wirjawan adalah akuntan publiknya yang mengaudit auditor ini dari Miami Heat. Itulah sebabnya kita dulu tetanggaan ya. Dan begitu Gita pulang dan kemudian beliau diangkat menjadi Menteri Perdagangan, dia membuat satu usulan keputusan yang ngagetin orang, bahwa pegawai Kementerian Perdagangan harus punya TOEFL 600 loh. Itu gak gampang. Karena untuk masuk sekolah di Amerika 550, 530, 520 itu udah diterima ya. Tapi Mas Gita tuh menyarankan 600. Orang bilang, untuk apa? Anda bilang mungkin bisa mengatakan Pak Gitanya berlebihan, ini alasan dia. Dia berkali-kali di berbagai sumber mengatakan bahwa sebagian besar dana investasi yang akan diinvest dimanapun, di berbagai perusahaan, di seluruh dunia, manapun, negara manapun, itu dikuasain oleh raksasa-raksasa yang sangat banyak ya menguasai porsinya. Ada namanya BlackRock, ada namanya Vanguard, ada namanya Fidelity Investment, ada namanya Morgan Stanley, ada namanya JP Morgan. Itu sebagian besar adanya di Amerika Serikat dan di Eropa, terutama Inggris. Ada UBS. Duit untuk investasi itu kan adanya di perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebut, dan semuanya berada di negara yang berbahasa Inggris. Masuk akal nggak ya kalau kita minta tolong orang nih, gue punya proyek nih, gue punya program, saya butuh investasi, saya butuh duit lu, tapi kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Kita tidak ngomong dengan bahasa yang dipergunakan oleh yang punya duit. Gimana itu? Kebayang nggak? Apakah kita harus memaksa investor untuk mengerti bahasa kita? Kebalik. Kitalah yang harus menggunakan bahasa yang mereka mengerti supaya lebih gampang komunikasi. Ingat ya, ilmu komunikasi yang saya ajarin ya. You have to speak in your audience language. Kita harus bicara dalam bahasa audiens kita. Nah, kalau audiens kita dalam hal ini adalah investor-investor itu, BlackRock dan kawan-kawan itu yang sehari-hari menggunakan bahasa Inggris, kita juga harus berbahasa Inggris. Itu intinya. Makanya sangat dianjurkan. Kalau anak-anakku, adik-adikku mau sukses, harus bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena sumber duit adalah negara yang berbahasa Inggris. Until one day, sekarang yang mulai banyak invest di Indonesia adalah dari negara Tiongkok. Ya. Orang China itu nggak banyak loh yang bisa bahasa Inggris. Nah, jadi kita pun yang sudah bisa bahasa Inggris, kalau kita ke sana seperti yang saya lakukan kemarin, bawa bisnis trip ya. Jadi di sana lucu tuh, negara yang sangat maju peradabannya, teknologinya maksud saya. Peradabannya iyalah 5.000 tahun yang lalu China itu kan udah luar biasa. Eropa itu masih hitam, masih gelap gitu. Jadi kalau Anda lihat sekarang China hebat, dari dulu juga udah hebat. Mereka bisa bikin Great Wall loh, bayang ya. Sementara Eropa bikin apa ya, belum tentu sehebat itu. Paling kastil-kastil aja. Jadi menurut saya ini menarik. Nah sekarang ya, yang saya lihat orang-orang China tidak terlalu banyak juga yang bisa bahasa Inggris, tetapi mereka negara yang sangat kuat, duitnya banyak, renminbinya menguat, dia tidak terlalu butuh dana-dana investasi dari dunia Barat. Ya, jadi sekarang kebalik. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan bantuan, bekerja sama, ingin mendapatkan investasi dari negara RRC, akan sangat bagus kalau juga kita bisa menguasai bahasa Mandarin. Jadi sekali lagi, dalam kita minta bantu dengan orang, kita harus membuat orang yang membantu kita itu senang. Ya, terutama dengan bisa berkomunikasi dengan baik. Oke lah, saya ingin sampaikan jangan pernah berhenti belajar.